Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan belajar dulu ya. Jadi di sini saya akan membahas sebuah chart pattern, yaitu chart pattern bullish pennant ya, yang dimana kemarin ini dia sempat membentuk pada saat news pump viral ya, yang dimana alhamdulillah di PIP ya, di PIP kita bisa dapat untuk hasilnya ya. Untuk hasil di PIP ini sampai 400 pips ya, dan ini saya masih hold posisi sampai di 3607 ya. Jadi saya masih ada satu posisi yang sudah saya set SL-nya ke 110 pips ya. Jadi masih oke untuk di hold. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran ya untuk cara trading menggunakan bullish pennant. Dan bullish pennant ini memang jarang untuk muncul, tapi ketika dia muncul itu akan memberikan probabilitas yang tinggi. Nah, di sini chart pennant pattern ini merupakan pattern continuation ya, yang dimana harga akan berlanjut sesuai tren sebelumnya. Nah, di sini kita lihat sendiri bahwa trennya itu adalah sebuah bullish trend. Nah, setelah pattern ini selesai terbentuk, setelah pattern ini selesai terbentuk ya, maka dia ini akan membentuk sebuah secondary reaction pada bullish trend ataupun bearish trend. Nah, ini harganya akan bergerak sideways di area sini. Dia akan bergerak sideways dan membentuk segitiga pendek. Nah, untuk karakteristik dari bullish pennant ini, dia itu memiliki 4 yang harus kita perhatikan, yaitu adalah tren harga. Entah dia tren bullish atau bearish. Nah, kemudian bentuknya seperti apa ya? Dia akan membentuk sebuah pola segitiga yang hampir mirip dengan pola symmetrical triangle. Nah, namun pergerakannya dia tuh lebih pendek, biasanya 2 sampai 3 sumbu ya. 3 sumbu artinya itu adalah 2 sampai 3 resisten dan support. Itu biasanya terbentuk seperti itu. Nah, cara pembentukannya nanti seperti apa dan cara analisisnya bagaimana, di sini saya akan jelaskan untuk teman-teman semuanya. Dan biasanya ketika dia breakout itu probabilitas yang akan diberikan itu adalah 50 sampai 60 persen kenaikannya. Itu bisa terjadi untuk pergerakan bullish pennant ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara analisisnya dan cara entry-nya seperti apa. Nah, di sini di time frame H4 ini dia membentuk sebuah bullish pennant ya. Di sini kebanyakan biasanya para trader juga itu dia mengambil ketika menempatkan sebuah support trendline atau resistance trendline, dia ambil di weeknya. Tapi berbeda dengan cara saya biasanya ubah dulu ke garis trend ya. Jadi saya ubah dulu ke garis trend. Kemudian seperti ini ya, lalu saya garis lagi untuk pembentukannya ya. Di sini untuk supportnya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia membentuk sebuah 2 resisten, kemudian 2 support. Nah, ini akan menjadi pantauan kita, yang dimana di sini dia membentuk sebuah bullish pennant. Nah, di sini kalau kita sudah masuk ke bentuk candlestick, kita bisa ambil body candlenya ya. Kita ambil body candlenya untuk penentuan kita. Nah, di sini kita lihat dia breakout. Nah, untuk cara entry-nya seperti apa? Kita bisa masuk ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam di sini dia terlihat sempat membuat fake break ya. Jadi ini kita bisa geser, kita sesuaikan lagi di time frame 1 jam. Intinya di time frame 4 jam kita sudah tahu bahwa dia sudah membentuk pola bullish pennant. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan untuk trennya. Nah, di sini terlihat dia breakout di time frame 1 jam, dan kalau kita melihat dari pergerakannya, ini dia membentuk sideways area
yang dimana supportnya ada di 3540. Nah, di sini kita akan gambarkan polanya dulu terlebih dahulu ya. Kita bisa ambil di sini, ini resisten pertama, support pertama, resisten kedua ya. Ini support kedua. Jadi di sini dia sudah memenuhi syarat. Dan di sini dia berhasil breakout, artinya ini akan mencapai target kenaikan. Dan untuk cara menentukan target kenaikannya itu saya menggunakan dua cara. Yang pertama, saya ambil di resisten area ini. Kemudian yang kedua, saya menggunakan Fibonacci extension mengukur dari sini. Ya, saya akan ukur dari sini. Nah, ini adalah cara penentuan target saya ya. Jadi di sini targetnya sampai minimal kita bisa ambil di 3577 sampai 3598. Ini untuk target, untuk cara penentuan target dari bullish pennant yang merupakan cara saya selama ini ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini dan dipelajari. Semoga kalian bisa memahami juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini polanya sudah terbentuk, targetnya kita sudah tahu dia akan kemana. Jadi semisal di sini kita akan mencari entry-nya ya, kita bisa menentukan entry-nya adalah bisa masuk di time frame 30 menit atau di time frame 15 menit. Nah, kemarin itu kenapa saya entry di 3549 ya. Di sini saya entry di 3549. Saya kemarin ambil entry di 3549. 354970 kalau nggak salah ya. 354970. Nah, di sini kenapa saya ambil entry di sini? Karena saya melihat sesuatu yang memungkinkan untuk saya entry ya, yang dimana di sini dia ada support dinamik, yaitu exponential moving average 50. Kemudian di area ini ada sebuah support area juga ya, di sini, dan dia diuji juga. Dan kemudian saya tarik tadi support trendline-nya itu dia membentuk sebuah pola bullish pennant yang mirip dengan symmetrical triangle. Nah, dan di sini saya lihat ada penolakan kuat di area support trendline, mendekati area support dinamik, dan juga di area support atau demand area sideways-nya. Nah, kemudian pada saat dia muncul di sini ya, bullish candle ini, saya langsung masuk entry pada saat saya melihat momentum ini, dan saya langsung infokan ke grup VIP. Kemudian saya memberikan pandangan mengenai review news untuk news Vanperon malam ini, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan dan member VIP panen untuk hasil news NFP-nya. Nah, di sini saya mengambil TP di area pertamanya di sini ya. Saya ambil kemarin sampai 120 pips untuk TP pertama. 120 pips ya. Saya ambil TP pertama, yaitu saya ambil di resistance ini, karena kan saya ambil memang di area bawah sini ya. Kemudian kemarin juga sempat entry di kisaran area ini dan alhamdulillah profit juga. Dan kemudian TP keduanya itu kemarin saya ambil juga di 260 pips. Kemarin saya ambil juga TP kedua di 260 pips, yaitu di kisaran area resistennya. Dan di sini pada saat dia berhasil breakout resistance, saya kasih entry buy lagi, yaitu saya ambil mendekati di kisaran area ini untuk TP-nya, dan itu dapat lagi. Karena kenapa? Di sini kalau kita mengukur pergerakan dari bullish pennant ini adalah kita harus mengetahui support trendline-nya, support trendline dan resistance trendline. Nah, ketika di support trendline-nya ini ada beberapa pendukung untuk dia melakukan kenaikan, maka kita akan bisa mengambil entry di area tersebut. Dan kemarin saya mendapat ada 3 faktor pendukung yang saya jadikan sebagai alasan untuk masuk buy, yaitu adalah yang pertama di sini support trendline, kemudian yang kedua support dinamik, dan yang ketiga itu adalah support area yang termasuk juga demand area. Kemudian saya kombinasikan lagi dengan analisis fundamental dan sesuai juga dengan hasil yang akan keluar, yang dimana kita melihat dulu data sebelumnya yang rilis seperti ADP,
data pengangguran, dan kemudian average earning ya kalau nggak salah namanya, yang rilis bersamaan dengan news farm payroll. Dan alhamdulillah itu bisa mendapat hasil yang memuaskan. Jadi seperti ini ya untuk mencari area dan momentum entry pada bullish pennant. Dan untuk menentukan support resisten itu, saya akan hapus semua dulu. Untuk menentukan support resisten itu biasanya kebanyakan orang menentukan support resisten itu adalah dia hanya menggunakan garis horizontal ya. Jadi dia bisa pasangnya di sini, oh ini dianggap resisten, di sini dianggap support ya. Tapi kalau dari saya pribadi itu saya akan ambil support resistennya itu di area body candle, dan kemudian saya pakai ring tangel ya. Saya pakai ring tangel untuk penentuan area support resisten. Jadi saya menggunakan SNR itu menggunakan area ya, area support resisten. Nah, jadi ketika dia memasuki area itu, saya akan mencari momentumnya, apakah dia akan di breakout atau tidak. Kalau dia tidak di breakout dengan rejection yang cukup valid kuat untuk memberikan perlawanan, maka saya akan melakukan posisi sell. Tapi ketika dia di breakout dengan momentum candle yang besar seperti contoh yang terjadi kemarin, nah di sini dia membentuk momentum candle, kemudian dia break di atas dari body candlenya ini, artinya dia akan memberikan penguatan. Dan di sini kemarin member PIP itu mendesak ya untuk bilang kapan entry. Jadi saya bilang tunggu dulu, kita akan ambil retest areanya dulu di resisten atau pembentukan RBS-nya ya, resisten yang akan menjadi support. Dan kesabaran mereka terbayar dengan hasil profit yang memuaskan, yang sampai profit lagi sampai 150 pips. Dan itu kenapa saya sarankan entry. Saya juga mengatakan kepada teman-teman semuanya juga di grup VIP, kita bisa entry di 3575 sampai 3570. Dan di sini dia mencapai di 3573 dan saya masuknya di kisaran area ini di 3576, dan alhamdulillah itu memberikan hasil lagi. Jadi cara mengidentifikasi market itu adalah mencari pola resisten area ya, jangan hanya berpacu pada ring tangel saja ya, menggunakan garis horizontal, tapi kita akan membuatnya dalam area ya. Jadi lebih efektif menggunakan support resisten yang kita masukkan dalam area-area ya, seperti yang ada di sini ya. Ini masuk area, kemudian untuk penentuan support di sini, ini area supportnya cukup kuat karena wicknya cukup panjang ya untuk di sini. Jadi apabila harga dia nanti mencapai di sini, dia akan kembali melakukan penolakan kenaikan karena di sini masih memberikan kekuatan yang kuat untuk memberikan penolakan. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai bullish pennant dan cara mengidentifikasi market menggunakan SNR ya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata atau kalian ingin memberikan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang untuk mencari keuntungan di trading ini ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.